Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 32. Bab 161 Perpisahan. Setelah melompat keluar dari gua gunung, tatapan Xiaoyan menyapu lembah. Saat ini, lampu di dalam rumah jerami kecil itu masih menyala. Di luar rumah jerami, sosok lembut dan cantik yang mengenakan gaun putih duduk di kursi kecil. Bersandar ke pintu dan meminjam cahaya dari api di belakangnya, kepala sosok itu diturunkan, asyik dengan gulungan 7 warna di tangannya. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Dokter Pri mengernyitkan alisnya dan melepaskan pandangannya dari gulungan itu. Dia melihat pemuda itu perlahan berjalan di bawah sinar bulan dan tidak bisa menahan senyum. Sudahkah kamu berhasil dalam pelatihanmu? Masih ada makanan hangat di rumah. Mendengar suara yang hangat dan lembut ini, hati Xiaoyan sedikit tergerak. Kata-kata dan pemandangan ini membuat Dokter Pri tampak seperti seorang istri muda yang menunggu suaminya kembali setelah hari yang panjang. Suara lembut dan lembut itu mengandung perhatian dan harapan. Ekspresi wajahnya semakin lembut saat Xiaoyan mendekat. Dia duduk di samping Dokter Pri, melirik buku racun 7 warna di tangannya dan menyapu pandangannya ke wajah cantiknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan mengerutkan kening. Dengan desahan tak berdaya dan lembut, dia mengulurkan tangannya dan mengusap sedikit bubuk hitam yang sulit ditemukan dari sisi mulut merah kecil yang lembab dari Dokter Pri. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat penampilan Dokter Pri, jelas bahwa dia telah mengonsumsi racun selama dia berlatih. Mengamati tindakan Xiaoyan, wajah cantik Dokter Pri pertama kali memerah. Segera setelah itu, dia memperhatikan sedikit bubuk hitam di tangan Xiaoyan dan segera mengalihkan pandangannya dengan sikap pengecut. Setelah beberapa saat, dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan berwarna putih dan dengan hati-hati menyeka semua bubuk hitam di jari Xiaoyan. Aku mungkin harus pergi besok. Xiaoyan tiba-tiba berkata saat dia melihat Dokter Pri menghapus bubuk racun. Tangan yang sedang menggosok terhenti sebentar. Sesaat kemudian, kelembutan kembali ke Dokter Pri saat dia sedikit mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, "Setelah berhenti di sini untuk waktu yang lama, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Setelah pergi dari sini, kamu berencana pergi kemana?" Suasana sunyi bertahan beberapa saat sebelum dipecah oleh pertanyaan Xiaoyan. "Saya pikir mungkin saya akan pergi ke Kekaisaran Chuyun dan melihat-lihat di sana setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama. Lalu aku akan berkeliaran di sekitar benua Douki," kata Dokter Pri dengan senyum kuat. Kekaisaran Chuyun. Xiaoyan berbisik di dalam hatinya dan sekali lagi tertawa getir. Meskipun dia belum pernah ke kekaisaran itu, dia telah mendengar beberapa informasi tentang Kekaisaran Chuyun. Di dalam kekaisaran itu, jumlah master racun melebihi kekaisaran lainnya. Aku akan pergi ke Gurun Tager untuk berlatih. Tempat itu berada di sebelah timur perbatasan Kekaisaran Majia sedangkan Kerajaan Chuyun terletak di sebelah barat Kerajaan Jiama. Oleh karena itu, setelah kita berangkat besok, kita harus berpisah. Xiaoyan berkata sambil mengusap dahinya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bintang-bintang. Oh. Dokter Pri menganggukkan kepalanya sedikit, jelas dengan semangat rendah. Dia berkata dengan lembut. "Saya harap Anda akan menjaga diri Anda sendiri. Setelah kita berpisah besok, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mungkin, di masa depan, saya mungkin tidak akan pernah kembali, tapi itu belum pasti. Jika aku berhasil mencapai tahap di mana semua orang marah dan takut padaku. Haha, aku akan kembali ke lembah kecil ini dan menunggu akhir dari tubuh racun yang menyedihkan ini." Menghadapi wajah halus Dokter Pri yang agak putus asa, Xiaoyan sedikit membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada kata yang keluar. Bagaimanapun juga, menurut Yao Lao, wanita yang memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, saat itu telah melakukan hal-hal yang sangat mengejutkan dan menghancurkan. Setelah terdiam beberapa lama, Xiaoyan hanya bisa menepuk pundaknya dengan ringan dan menghiburnya dengan mengatakan, "Itu tidak akan terjadi. Tubuh racun sedih yang dewasa memang menakutkan tetapi selama Anda bisa mengendalikan diri dan tidak membunuh ratusan ribu orang di saat marah, pasti ada orang yang dengan bodohnya datang dan memprovokasi Anda." Dokter Pri tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia tetap diam.
Dia tidak memberitahu Xiao Yan bahwa begitu, tubuh racun yang menyedihkan, matang, racun yang terkumpul di dalam tubuh kadang-kadang akan menyebabkan pemiliknya menjadi gila. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, Dr. Pri tidak berani menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang menakutkan. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Dr. Pri berpikir dengan tenang untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke rumah jerami di bawah tatapan bingung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan saset yang dikemas dengan cermat dan botol giok kecil. Benda di sini dikenal sebagai bubuk jiwa jatuh. Namanya mungkin sedikit menakutkan, tapi itu bukan murni racun. Ini adalah sesuatu yang saya temukan di buku racun 7 warna dan merupakan bubuk obat tingkat tertinggi yang saat ini bisa saya buat. Sambil menggoyangkan sasetnya, Dr. Pri tersenyum dan berkata, "Bubuk jiwa jatuh, ini mengeluarkan bau yang mengganggu mata. Apalagi saya juga menambahkan beberapa hal yang istimewa di dalamnya. Jika Anda bertemu orang kuat yang tidak dapat Anda tangani di masa depan, Anda dapat menyebarkannya ke pihak lain. Jika dia tertangkap basah, bahkan jika orang lain adalah dado usi, bau menusuk yang dikeluarkan olehnya akan menyebabkan mereka menutup mata untuk sementara. Selama waktu ini, akan ada kesempatan untuk melarikan diri." Karena penasaran menerima saset itu, Xiao Yan bermaksud untuk membukanya ketika Dr. Pri buru-buru menghentikannya. Di saat yang sama, dia menyerahkan botol giok di tangannya dan berkata dengan marah, "Racun ini tidak membedakan antara musuh dan penggunanya. Saat Anda menggunakannya, alangkah baiknya mengonsumsi penawar racun yang telah saya buat. Jika tidak, indera penglihatan Anda juga akan tersegel sementara, mengubah Anda menjadi orang buta untuk sementara waktu." Dengan malu menarik tangannya, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan kedua barang itu. Di masa depan, dia mungkin benar-benar harus menggunakannya. Setelah menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Yan, Dr. Pri mengeluarkan botol giok lagi, melemparkannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Gurun Tagir adalah wilayah orang ular medusa. Mereka ahli dalam menggunakan racun ular. Ini adalah pil penawar yang telah saya buat. Ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menahan racun ular tetapi dapat dengan lancar menghilangkan racun ular dari ular yang lebih lemah." Meremehkan botol giok yang masih membawa sedikit kehangatan, Xiao Yan tersenyum tipis. Meskipun pil penawar ini tidak terlalu berguna bagi seorang alkemis seperti dia, pemikiran Dr. Pri membuatnya sedikit tersentuh. "Baiklah, ini semua yang saya miliki. Aku sudah memberimu segalanya jadi jangan coba-coba mengeksploitasi aku." Melambaikan tangannya, Dr. Pri dengan nakal berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia meraih tangannya dan menggosoknya di atas cincin dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Botol giok berisi 7 pil pemulihan energi yang tersisa dari pelatihannya. Mengangkat botol giok di tangannya, Xiao Yan melambai pada Dr. Pri dan tersenyum. "Saya pikir Anda belum melihat pil obat asli di kota Qingshan, bukan?" Mendengar ini, mata cerah Dr. Pri menjadi sedikit cerah. Dia menatap tajam ke botol giok di tangan Xiao Yan dan bertanya dengan suara terkejut. "Ada pil obat di dalamnya?" "Ah iya. Itu milikmu sekarang." Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan melemparkannya ke Dr. Pri. Yang terakhir dengan cepat dan hati-hati menangkapnya. "Berhati-hatilah. Bagaimana jika Anda memecahkannya?" Setelah menangkap botol giok kecil, Dr. Pri dengan marah menatap Xiao Yan dengan jijik. Setelah itu, dia dengan cepat membuka botol dan menuangkan pil bulat hijau tua dan ramping. Menempatkannya di bawah hidungnya yang cantik dan mengendusnya, aroma obat segar menyebabkan Dr. Pri menjadi mabuk dan sedih. Jenis bau ini adalah sesuatu yang dia kejar selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia hanya bisa mencium aroma racun yang teduh. "Apakah ini pil obat?" "Memang, obat yang saya buat dengan menggunakan api biasa untuk mencampurkan bahan obat tidak bisa dibandingkan dengannya." Melihat permukaan bulat dan halus serta kilaunya, Dr. Pri menghela nafas dan berkata tanpa daya. "Baik. Bukan niat saya untuk mengecewakan Anda dengan memberi Anda pil obat. Nama pil obat adalah pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan douki yang dikeluarkan di tubuh Anda. Dengan bantuan pil pemulihan energi, selama pertarungan dengan orang lain, Anda dapat menghemat cukup banyak kekuatan.
Melihat sikap mengasihani diri Dokter Peri, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak heran kau bisa bertahan begitu lama selama pertarunganmu dengan Mu Shi. Itu karena harta karun ini," kata Dokter Peri sambil tersenyum saat dia terus terang menyimpan botol giok itu. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak memulai perdebatan tentang masalah ini. Dia bersandar di pintu dan diam-diam mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi bintang. Terinfeksi oleh suasana tenang, Dokter Peri juga menjadi pendiam. Lengannya melingkari sepasang kakinya yang panjang dan matanya yang cerah secara diam-diam berkedip dengan bintang-bintang di langit. Di bawah sinar bulan yang mempesona, seorang pria dan seorang wanita diam-diam memandangi langit malam hingga bulan di langit perlahan meredup. Pasangan yang mengantuk itu berpelukan bersama dan bersandar di kusen pintu saat mereka perlahan-lahan tertidur lelap. Ketika Xiao Yan perlahan terbangun dari tidurnya keesokan paginya, dia mendapati dirinya tanpa sadar terbaring di tempat tidur. Memiringkan kepalanya, dia menyapunya ke seberang ruangan kosong. Dia menggelengkan kepalanya, mengusir rasa kantuk dari pikirannya dan duduk sebelum berjalan keluar dari rumah kecil itu. Begitu dia keluar rumah, Xiao Yan menemukan bahwa Blue Eagle perlahan mengambang di langit lembah kecil. Teriakan elang yang keras dan jelas terus bergema seolah-olah Blue Eagle mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan tempat ini hari ini. "Apakah kamu bangun?" Saat Xiao Yan hendak melihat sekeliling dengan penuh harap, suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar dari sisi kirinya. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan menatap Dokter Peri yang membawa sekeranjang penuh bahan obat dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari kota hutannya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, meraih tangan Dokter Peri dan meletakkannya di atasnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anggap ini sebagai hadiah perpisahan. Dengan itu, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyimpan bahan obat Anda." Bermain dengan cincin penyimpanan di tangannya, Dokter Peri tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa barang ini agak mahal, dia tidak menolaknya. Dia dengan hati-hati menempatkan bahan obat satu persatu ke dalam cincin penyimpanan sebelum memasukkan buku racun 7 warna dan benda lainnya ke dalamnya. Mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lemah lembut. "Apa kau tidak akan menyiapkan beberapa bahan obat? Setelah Anda meninggalkan tempat ini, akan sulit untuk menemukan tempat yang bagus." "Haha, saya menyiapkan apa yang saya butuhkan 2 hari yang lalu." Xiao Yan dengan bangga melambaikan tangannya dan tersenyum. Mata cantik Dokter Peri menatap senyum brilian Xiao Yan dan mengangkat hidungnya. Sambil menghela nafas, dia meletakkan peluit bambu di samping mulut kecilnya yang merah lembab dan dengan lembut meniup, mengeluarkan suara samar yang mencapai langit. Mendengar suara ini, Blue Eagle di langit langsung berputar ke bawah. Ia mengepakkan sayapnya, memberi tekanan pada tanaman sehingga mereka terpaksa merayap di tanah. "Ayo pergi. Ini terakhir kalinya kita berkendara bersama," kata Dokter Peri sambil tersenyum saat dia mengambil langkah maju dan dengan anggun menempatkan tubuhnya yang cantik dan lembut pada Xiao Yan. Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan memegangi pinggangnya yang tampak sangat rapuh. Dia mendorong dari tanah, mengangkat tubuh mereka dari tanah dan akhirnya, dengan mantap mendarat di punggung Blue Eagle. Berdiri di punggung elang, Xiao Yan menyaksikan rumah jerami menyusut di lembah dan menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam, "Selamat tinggal." Bab 162 3 hal yang diperlukan untuk memurnikan api surgawi. Di salah satu pegunungan di perbatasan timur pegunungan Magic Beast. Berdiri di puncak gunung, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Blue Eagle berputar-putar di langit. Dia melambai ke wanita berpakaian putih dengan anggun berdiri di punggung elang dan berteriak sambil tersenyum. "Dokter Peri, kita akan berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan." "Hati-hati, Xiao Yan." Dokter Peri menunduk dan menatap pria muda di gunung sambil tersenyum. Senyuman itu mengandung kesedihan tetapi setelah dia melambaikan tangannya, dia tidak berlama-lama. Dia mengarahkan Blue Eagle dan menyesuaikan tubuhnya sebelum terbang menuju langit barat di tengah-tengah teriakan elang yang jelas. Berdiri di puncak gunung, tatapan Xiao Yan terus mengirimkan bayangan biru samar itu sampai menghilang ke cakrawala. Setelah itu, dia menarik napas secara bertahap.
Setelah perpisahan ini, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka harus menunggu sebelum mereka bertemu lagi. Apalagi, ketika mereka bertemu lagi, mungkin segala sesuatu di antara mereka telah berubah drastis. Wajah Xiao Yan sedikit kesepian. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meninggalkan pikirannya. Xiao Yan berdiri di puncak untuk waktu yang lama, menunggu emosinya tenang sebelum dia berbalik dan berjalan menuju dasar gunung dengan penguasa Xuan berat besar di punggungnya. Tempat di mana Xiao Yan berada saat ini tidak berada dalam batas kota Qingshan. Bagaimanapun, kota-kota kecil ini tidak jarang berada di dekat pegunungan binatang ajaib. Kota yang saat ini terletak paling dekat dengan Xiao Yan adalah kota besar yang terletak di Provinsi Timur Kekaisaran Jiama. Ukurannya jauh lebih megah dibandingkan dengan kota Wutan. Jika seseorang membahas kekuatan militernya, kota ini termasuk yang terkuat jika dibandingkan dengan semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan saat ini berencana untuk bergegas ke kota Black Rock. Ini karena hanya kota-kota berukuran besar yang akan dialokasikan armada transportasi terbang oleh Kekaisaran untuk digunakan rakyat jelata. Lagi pula, kemarahan gunung binatang ajaib dan perbatasan timur terlalu jauh. Jika Xiao Yan harus berjalan, dia mungkin membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi, dia harus menuju ke Black Rock City untuk mengambil salah satu armada transportasi terbang menuju perbatasan Kekaisaran. Tentu saja, Xiao Yan juga bisa langsung menggunakan sayap awan ungu untuk terbang ke sana. Namun, bahkan dengan promosinya baru-baru ini ke tingkat Do Ushi, sedikit tidak mungkin baginya untuk melewati lebih dari setengah Kekaisaran Jiama. Selain itu, akan terlalu mudah untuk diperhatikan oleh orang-orang jika dia menggunakan sayap awan ungu untuk terbang. Dengan Kekaisaran Mama yang begitu luas, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalamnya, dia tidak ingin mendapatkan masalah yang tidak perlu. Alasan menghindari masalah adalah karena terlalu memakan waktu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, hal yang paling dia butuhkan adalah waktu. Setelah turun dari puncak, Xiao Yan tiba di sebuah kota kecil. Dia beristirahat sebentar sebelum menyewa gerbong tercepat yang tersedia dan dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju Black Rock City tanpa berhenti. Meskipun kota ini paling dekat dengan kota Black Rock, kereta kuda menghabiskan sebagian besar sore hari sebelum Xiao Yan samar-samar dapat melihat garis besar kota itu. Berdiri di kereta kuda, Xiao Yan menyaksikan kota besar yang memantulkan cahaya kemerahan redup di bawah matahari terbenam dan menghela nafas pelan. Saat kereta kuda semakin dekat, Xiao Yan menyadari bahwa tembok kota yang sangat besar sebenarnya dibangun dari banyak blok Black Rock yang tersusun rapi. Menurut pengemudi tua kereta kuda, tembok kota telah menahan serangan besar dari kekuatan gabungan dua Do Uang tanpa gemetar. Dari sini, dapat dipahami betapa kuatnya pertahanan dinding itu. Setelah membayar pajak untuk kereta kuda di gerbang kota, kereta itu berhasil masuk. Kereta kuda tersebut melewati terowongan gelap melalui tembok kota. Sesaat kemudian, pandangan Xiao Yan terbuka dan jelas sementara suara berisik dari suara orang-orang mengalir ke telinga Xiao Yan dari segala arah. Karena tidak siap, kepala Xiao Yan sedikit membengkak. Kepala Xiao Yan sedikit pusing saat dia keluar dari kereta di bawah tatapan tersenyum lelaki tua itu. Dia membayar ongkosnya dan melihat kereta kuda itu berhamburan saat berangkat. Berdiri kosong di jalan, Xiao Yan mengamati kerumunan di sekitarnya. Setelah terbiasa dengan ketenangan lembah, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Pertama, cari tempat untuk bermalam. Saya tidak yakin apakah kota Black Rock ini memiliki asosiasi alkemis. Jika ada, akan lebih baik untuk pergi dan mengikuti tes dan melihat apakah Anda dapat mencapai tingkat 2. Suara Yolau tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Pergi ke asosiasi alkemis? Xiao Yan terdiam saat dia bertanya dengan suara tertegun. Bukankah itu berarti aku akan mengungkapkan identitasku sebagai seorang alkemis? Mendengar ini Yolau sedikit terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan sikap yang menunjukkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak pernah menyuruhmu menyembunyikan identitasmu sebagai seorang alkemis, kan? Kaulah yang berusaha bersembunyi. Saya tahu bahwa Anda suka tidak menonjolkan diri tetapi Anda harus tahu bahwa hal yang paling menakutkan dari seorang alkemis bukanlah hanya bahwa mereka dapat membuat pil obat.
Sebaliknya, mereka memiliki dan membuat jaringan yang sangat besar. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat yang membutuhkan pil obat. Ketika mereka membutuhkan pil ini, mereka perlu mendapatkan seorang alkemis untuk membantu mereka. Setelah orang kuat berhutang budi pada alkemis, bukankah orang kuat ini akan menjadi pejuang terbaik saat alkemis menemui masalah di masa depan? Dulu, ada saat di mana seseorang datang untuk membalas dendam padaku. Sisi lain memiliki Dou Zhong, 3 Dou Huang dan 5 Dou Wang. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dengan bagian yang paling penting terputus, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu saya menggunakan komunikasi spiritual. Ini adalah sesuatu yang akan kamu ketahui di masa depan. Apa yang terjadi selanjutnya? 3 Dou Zhong, 8 Dou Huang, 12 Dou Wang dan 18 Dou Ling bersama dengan yang lainnya yang tidak dapat saya ingat datang. Hasilnya, saya yakin, Anda harus bisa membayangkannya. Yao Lao, yang penuh senyum, menjawab. Langkah Xiao Yan tiba-tiba membeku. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin. 3 Dou Zhong, 8 Dou Huang, 12 Dou Wang, barisan menakutkan semacam ini seharusnya tidak memiliki masalah bahkan menghancurkan seluruh kerajaan. Apakah alkemis benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Jadi, tidak ada salahnya jika Anda sesekali mengungkapkan identitas Anda sebagai seorang alkemis. Sepertinya ada logika di dalamnya. Besok, aku akan pergi ke asosiasi alkemis untuk menguji apakah aku bisa dipromosikan menjadi alkemis tingkat 2. Xiao Yan masih sedikit terpesona saat dia menggaruk kepalanya. Namun, dia segera menganggukkan kepalanya dan menerimanya. Xiao Yan bukanlah tipe yang memohon bantuan, jadi jika dia memiliki kesempatan untuk membiarkan orang yang kuat berhutang budi padanya, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu. Jika tidak ada kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebagai tambahan, jika kamu punya waktu, pergi dan lihat rumah lelang di sini. Jika ada inti monster peringkat 3, cobalah yang terbaik untuk membelinya. Yao Lao menyuarakan pikirannya sekali lagi. Meskipun kami belum menemukan jenis api surgawi apapun, kami masih harus melakukan semua langkah persiapan. Jika Anda beruntung menemukannya, Anda mungkin harus meninggalkan kesempatan yang sangat langka untuk mengonsumsinya. Inti monster peringkat 3. Itu adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil teratai darah, bukan? Xiao Yan bertanya sambil perlahan berjalan di jalan. Tatapannya secara acak menyapu toko-toko di sekitarnya. Iya. Jika Anda ingin menelan api surgawi, Anda akan membutuhkan bantuan setidaknya 3 hal yang sangat diperlukan. Pil teratai darah adalah salah satunya. Pil teratai darah adalah hal penting yang memungkinkan Anda untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi. Tanpa perlindungannya, bahkan seorang Dou Huang tidak akan berani bersentuhan dengan api surgawi, apalagi Dou Si kecil sepertimu. Air mancur dingin roh es. Jika pil teratai darah dimaksudkan untuk melindungi bagian luar tubuh Anda, maka air mancur dingin jiwa es ini dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam tubuh Anda. Itu dapat melindungi Anda dari suhu destruktif dari api surgawi saat Anda memurnikannya, mencegah Anda dari terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Item terakhir dikenal sebagai jiwa penerimaan. Benda ini dapat menciptakan ruang khusus di tubuh Anda yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Bagaimanapun, jika Anda belum sepenuhnya memurnikan nyala api, jenis kemampuan destruktif dari api surgawi akan membakar segalanya, termasuk pusaran dan tubuh Anda, kecuali ruang ketiadaan semacam ini. Namun, jiwa penerimaan sangat jarang. Saya mendengar bahwa itu juga memiliki beberapa hubungan dengan cincin penyimpanan. Jiwa penerimaan hanya dapat ditemukan di tengah batu penyimpanan kelas tertinggi yang membuat cincin penyimpanan. Perlu Anda ketahui bahwa storage stone kelas tertinggi adalah bahan mentah yang penting dalam peleburan cincin penyimpanan bermutu tinggi, sehingga kelangkaannya dapat dibayangkan. Kehadiran jiwa penerimaan di batu penerimaan bermutu tinggi tidak terlalu tinggi. Sekarang kamu harus tahu sejauh mana kelangkaan jiwa penerimaan. Xiao Yan membuka mulutnya, wajahnya tidak bernyawa.
Beberapa saat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Air mancur dingin roh es dan jiwa penerimaan adalah dua hal yang bahkan belum pernah saya dengar. Di mana Anda ingin saya pergi untuk mencarinya? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang jiwa penerimaan. Saat itu, ketika saya sedang mencari api surgawi, saya secara kebetulan menyiapkan sedikit tambahan. Oleh karena itu, satu-satunya kekurangan Anda adalah air mancur dingin roh es dan peringkat 3 inti monster. Yaula menjawab sambil tersenyum. Di mana saya dapat menemukan air mancur dingin roh es? Xiao Yan bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tempat yang sangat dingin atau tempat yang sangat panas? Yaula menjawab sambil tersenyum. Itu juga ada di tempat yang sangat panas? Segala sesuatunya menjadi terbalik saat didorong hingga ekstrim? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan suara terkejut. Tepatnya teori ini. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkannya dari tangan orang lain atau rumah lelang. Tapi saya pikir peluangnya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan yang layak, mereka akan tahu bahwa hal itu sangat langka. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya. Jika kita gagal mempersiapkan semua ini, tapi untungnya kita bertemu dengan api surgawi, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan memutar matanya saat dia bertanya. Lalu kita lari. Abaikan kesempatan, tidak peduli seberapa sulitnya mendapatkannya. Tanpa tiga hal penting ini, Anda akan mati jika Anda menyentuh api surgawi. Yao Lao berkata dengan lembut tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Apakah tidak ada pengganti? Xiao Yan bertanya dengan suara tidak puas. Ada. Namun, ketiga hal ini dipilih oleh saya sebagai item pendukung yang paling cocok saat menyempurnakan api surgawi, setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki metode persiapan yang akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyempurnakan api surgawi, banyak alkemis akan menghabiskan jumlah yang mengejutkan untuk mendapatkannya. Suara Yao Lao mengandung sedikit rasa bangga. Tampaknya ketiga item ini benar-benar melibatkan banyak usaha di pihaknya. Menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit, langkah Xiao Yan berhenti di luar hotel yang luas dan mewah. Dia menghela nafas. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peringkat 3 inti monster dan air mancur dingin roh es. Namun, apakah saya bisa mendapatkan mereka adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Sekarang, kita harus pergi dan istirahat untuk malam ini. Setelah mengunjungi asosiasi alkemis besok, kita harus pergi dan mampir di rumah lelang. Semoga kami tidak kecewa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 163 Grandmaster Aotuo. Di hari kedua, tepat saat cahaya pagi pertama menyinari daratan, Xiao Yan meninggalkan penginapan. Saat dia pergi, dia menanyakan tentang lokasi asosiasi alkemis di kota. Berjalan di jalan di pagi hari, Xiao Yan teringat keterkejutan dan sanjungan yang muncul di wajah pemilik penginapan ketika Xiao Yan bertanya tentang lokasi asosiasi alkemis. Dia diam-diam menganggapnya lucu dan diam-diam menghela nafas. Sepertinya identitas mulia yang dimiliki alkemis adalah sesuatu yang tertanam di hati semua orang di benua Douki. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan menunjukkan ekspresi hormat ketika berbicara tentang asosiasi alkemis. Kota Blackrock memang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota terbesar di Kekaisaran Jiama. Meskipun hari masih sangat pagi, jalanan sudah ramai, penuh dengan suara dan orang. Apalagi ada sesekali tentara yang lewat dengan tertib. Dentang baju besi yang teratur jelas terdengar di udara pagi, seolah-olah itu adalah bel pagi. Mengikuti arah yang dikatakan pemilik penginapan, Xiao Yan perlahan melewati beberapa jalan yang sangat panjang. Dia berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya memperlambat langkahnya hingga berhenti. Mengangkat kepalanya, dia menatap bangunan megah yang muncul di depan matanya. Bangunan ini didesain dengan unik. Melihat garis luar dari luar, itu tampak seperti kuali obat sementara jendela yang mengelilingi bangunan tampak seperti saluran keluar api dari kuali obat. Dari atas gedung, ada penutup besar yang menjalar ke bawah, menutupi semua ruangan di bawahnya.
Tatapan Xiao Yan jatuh ke papan prasasti cendana berwarna ungu pucat di luar gedung. Ada dua kata dalam naskah kuno yang tampak agak kabur dalam cahaya samar yang berkedip-kedip. Asosiasi Alkemis. Menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Xiao Yan menoleh dan melirik ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka yang melewati bangunan unik ini akan membuat tatapan kagum ke arah papan prasasti. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menatap Xiao Yan yang berdiri dengan bodoh di luar asosiasi alkemis. Mengabaikan tatapan sekitarnya, Xiao Yan dengan lembut menyentuh penguasa Xuan berat di punggungnya sebelum melangkah ke asosiasi alkemis. Ketika dia memasuki gedung, dua pria besar bersenjata lengkap yang telah memperhatikannya untuk beberapa saat mengulurkan tangan mereka untuk memblokirnya. Dengan suara yang sedikit tidak jelas, salah satu dari mereka bertanya. Anak kecil, ini asosiasi alkemis. Anda ingin masuk? Apakah Anda memiliki surat rekomendasi dari guru Anda? Surat rekomendasi? Mendengar ini, jantung Xiao Yan berhenti berdetak. Dalam benaknya, dia dengan lembut tapi ragu bertanya. Guru, apa sebenarnya surat rekomendasi ini? Aku juga tidak yakin. Setiap negara di benua Douki memiliki asosiasi alkemis mereka sendiri dan aturan mereka juga berbeda. Di masa lalu, saya jarang datang ke Kekaisaran Mahamha jadi saya tidak tahu apa itu. Dari dalam ring, Yao Lao berkata dengan suara tertegun yang sama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat Xiao Yan mengkhawatirkan apa yang harus dikatakan, angin berbau harum tiba-tiba bertiup dari belakangnya. Dari indranya, pemilik wangian ini tidak punya niat untuk menyingkir. Sedikit mengernyit, Xiao Yan hanya bisa memberi jalan dengan menggerakkan tubuhnya, yang menghalangi pintu masuk, ke samping. Hampir segera setelah Xiao Yan menyerah, sesosok mungil buru-buru berhenti di tempat yang dia tempati. Mengabaikan Xiao Yan, yang berada di samping, sosok itu berbalik dan memanggil dengan manis. Guru, cepatlah. Gadis, kenapa kamu terburu-buru di pagi hari? Orang tua Frank itu mungkin belum bangkit. Suara tua tanpa daya terdengar dari belakang. Catatan, ya, sebenarnya Frank, Fulan ke. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tatapannya menyapu pria tua yang perlahan berjalan dengan langkah kaki malas. Matanya menjelajahi sekitar, akhirnya mendarat di lencana di dada lelaki tua itu. Di kuali obat kuno ada 4 gelombang berwarna perak yang digambar dengan cermat. Alkemis tingkat 4. Setelah bergumam dengan suara terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi memiringkan kepalanya dan menyaksikan gadis berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Usia gadis itu sekitar 20 tahun dan dia memiliki wajah yang halus dan cantik yang mempesona. Sosoknya sedikit mungil tapi tubuhnya berkembang dengan sangat baik. Tonjolan dan cekungan di tubuhnya berada di tempat yang tepat. Pada tubuh halusnya yang sangat matang, dia mengenakan pakaian alkemis ketat berwarna ungu. Sekilas, pakaian itu memiliki rasa yang luhur. Bagaimanapun, pakaian seorang alkemis bukanlah sesuatu yang bisa dipakai sembarangan. Saat dia mengenakan pakaian alkemis, bagaimanapun, gadis itu tidak memiliki lencana yang mewakili tingkatan alkimia di area dadanya. Rambut hitam panjang gadis itu diikat dengan pita ungu dan sangat panjang hingga menempel di pantat cantiknya. Ketika dia bergerak, dia dengan lembut mengetuk di sekitar dan mengangkat pantat yang cantik. Suara lembut yang lembut seperti cakar kucing, terus-menerus menggaruk hati para pria dengan tatapan yang tidak pantas di sekitarnya. Tampaknya telah menemukan tatapan Xiao Yan sedang mengukurnya, gadis itu berbalik dan menatap Xiao Yan dengan pakaiannya yang biasa. Alisnya tanpa sadar terkatup. Setelah memberikan pandangan menghina padanya, dia menghadapi dua pria besar yang memblokir pintu masuk dan mendengus. Minggir. Apakah menyenangkan memblokir jalan? Haha, Lin Fei Xiaoji seharusnya datang ke sini untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1, kan? Grandmaster Aotuo memenuhi reputasinya sebagai salah satu alkemis terbaik di kota Black Rock. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, dia bisa membiarkan Nona menjadi alkemis sejati. Suara gadis itu tidak sopan tapi kedua pria besar itu buru-buru memberikan senyuman minta maaf. Mereka dengan cepat memindahkan tubuh mereka ke samping dan membuat jalur. Yakinlah bahwa setelah saya menjadi seorang alkemis, tidak ada dari Anda yang akan diperlakukan lusuh.
Saat wanita itu tertawa, tatapannya sembarangan mengarah ke Xiao Yan yang berpakaian biasa. Meskipun guru dan ayahnya sering mengajarinya untuk tidak menilai buku dari penampilannya, setelah mengukur Xiao Yan dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, ada banyak orang di Black Rock City yang lebih tampan darinya. Bahkan jika Xiao Yan lebih kuat dari bintang 7 Douse, itu tidak ada yang istimewa di matanya. Di kota batu hitam ini, bahkan seorang Dousi harus dengan hormat memanggilnya Lin Fei Xiaoji ketika mereka melihatnya. Secara bertahap menarik pandangannya, Lin Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan akhirnya mengalihkan semua perhatiannya dari Xiao Yan. Selama pertemuan pertama ini, dia mungkin tidak memiliki penghinaan di hatinya terhadapnya tetapi dia juga tidak repot-repot mengingatnya. Dia hanya memperlakukannya sebagai orang lewat biasa. Ayo pergi. Nona, lebih baik kau tidak membuatku kehilangan muka hari ini. Kalau tidak, lelaki tua Frank itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menertawakanku. Pada saat itu, lelaki tua di belakang gadis itu dengan malas datang dan menggodanya. Grandmaster Autuo. Melihat lelaki tua itu, dua penjaga besar dengan cepat dan hormat membungkuk dan menyapa lelaki tua itu. Hehe. Orang tua yang dipanggil sebagai Grandmaster Autuo tersenyum dan mengangguk pada keduanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba, dia berhenti di Xiao Yan yang bosan menunggu. Dia tidak bisa membantu tetapi masih sedikit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya berbeda. Adapun apa sebenarnya itu, dia tidak dapat menjelaskannya. Tenang, guru. Bukankah itu hanya sekedar memurnikan pil obat yang telah terbentuk? Apakah menurut Anda ini akan menjadi tantangan bagi murid Anda? Lin Fei tersenyum penuh kasih saat dia menarik lengan Grandmaster Autuo, bertingkah seperti anak manja. Catatan, pil yang tidak berbentuk tidak dihitung sebagai pil dan karenanya mereka yang memurnikannya disebut dokter. Menepuk kepala Lin Fei untuk memanjakan, Autuo memberi Xiao Yan di sampingnya senyuman ramah sebelum menarik Lin Fei dan menuju ke bagian dalam asosiasi alkemis. Guru, mengapa kamu begitu baik pada orang itu? Ini bukan gaya biasa. Setelah masuk ke asosiasi, Lin Fei bertanya dengan suara terkejut. Haha, entah bagaimana aku merasa pria itu memiliki sesuatu yang berbeda pada dirinya tapi aku tidak bisa mendeskripsikannya. Mungkin itu hanya halusinasi. Autuo tersenyum dan berkata sembarangan. Mendengar ini, Lin Fei tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengikuti Autuo dan dengan cepat berjalan menuju bagian dalam gedung. Anak kecil, apakah kamu sudah menemukan surat rekomendasi dari gurumu? Setelah mengirim Autuo dengan tatapannya, salah satu penjaga besar sekali lagi tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Namun, ada kecurigaan dalam ekspresinya yang memungkiri pikirannya bahwa Xiao Yan tidak akan bisa mengeluarkannya. Secara alami, kebenaran seperti yang dia duga. Maafkan saya. Saya tidak memiliki hal seperti itu. Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa daya dan kemudian menggaruk dagunya. Gadis muda tadi sepertinya tidak memberimu surat rekomendasi untuk diperiksa. Guru Lin Fei Xiaoji adalah alkemis tingkat 4, Grandmaster Autuo. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar nama ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tatapan yang digunakan pria besar pada Xiao Yan adalah yang diperuntukkan bagi orang bodoh. Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya secara bertahap. Apa yang kamu rencanakan? Melihat tindakan Xiao Yan, ekspresi kedua pria besar itu segera berubah. Mereka langsung mengambil senjata dari pinggang dan berteriak. Mengabaikan mereka berdua, tatapan Xiao Yan terfokus pada telapak tangannya. Sesaat kemudian, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Suhu tinggi dari api ungu menyebabkan ekspresi kedua pria itu berubah secara drastis. Api aglomerasi nyata? Tingkat 4 alkemis? Suara-suara kaget tak percaya keluar dari mulut mereka berdua. Dengan pengalaman mereka dari sering menjaga asosiasi alkemis, mereka secara alami tahu bahwa api teraglomerasi nyata adalah sesuatu yang perlu dibuat oleh alkemis tingkat 4. Namun, jika orang yang memanggil api nyata adalah orang yang sangat tua, mereka masih akan agak tenang. Kecuali, orang di depan mereka, jelas seorang pemuda yang belum mencapai usia 20 tahun.
Maaf, tapi aku bukan alkemis tingkat 4. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, saya bisa memanggilnya, itu saja. Tatapan Xiao Yan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang yang tertarik dengan teriakan kedua penjaga itu. Beberapa dari mereka yang memiliki mata tajam dengan jelas melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Di luar asosiasi alkemis, ada beberapa yang sangat terkejut sehingga udara dingin mereka terdengar jelas. Mengamati adegan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa menjabat tangannya dan dengan cepat memadamkan api ungu saat dia menghadapi kedua penjaga itu dan bertanya. Sekarang, bolehkah saya masuk? Ya tentu saja. Sedikit B. Oh, Tuan, silakan masuk. Setelah bertukar pandangan, kedua penjaga dengan cepat menundukkan tubuh mereka dan berkata dengan hormat. Melihat bahwa dia harus menggunakan cara yang merepotkan hanya untuk memasuki gedung, Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Kecenderungannya untuk tidak menonjolkan diri kembali menggigitnya, tidak hanya dia tidak memiliki lencana alkemis, dia juga tidak pernah memiliki lencana peringkat dari asosiasi pangkat. Catatan, untuk douze atau dousi dan pangkat lainnya. Menghela nafas, Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan jarinya sebelum secara bertahap melangkah maju dan memasuki gedung ini yang menampung mereka yang memiliki status tertinggi di antara semua yang tinggal di kota batu hitam ini. Bab 164 Asosiasi Alkemis. Memasuki asosiasi alkemis, aroma obat samar-samar menerkam, memberi orang perasaan segar. Bagian dalam aula tidak memiliki banyak orang, dengan hanya beberapa orang yang diam-diam melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki, beberapa dari mereka mengangkat kepala dan menyapu pandangan mereka ke arah pemuda yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya yang sepertinya hampir menyeretnya ke tanah. Setelah kebingungan melintas di mata mereka, mereka mulai sekali lagi mengubur diri dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak mengira ada orang yang berani membuat gangguan di asosiasi alkemis. Berdiri di aula besar yang agak sepi, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia akan mencari seseorang untuk menanyakan tentang prosedur untuk mendapatkan lencana tingkat alkemis ketika seorang wanita muda dengan gaun hijau pucat buru-buru datang dari belakang meja dan dengan cepat melangkah menuju Xiao Yan. Ini, Mister, melihat wajah asingmu, ini pertama kalinya kau datang ke asosiasi alkemis kota Blackrock, bukan? Dia dengan cepat berjalan ke depan Xiao Yan sambil tersenyum, mata wanita berpakaian hijau itu benar-benar memindai Xiao Yan sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Iya. Xiao Yan menilai wanita itu dengan warna hijau. Matanya yang indah cerah dan giginya yang putih cukup menyenangkan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, ini memang pertama kalinya bagiku. Saya berharap mendapatkan lencana tingkat alkemis. Oh, Anda juga seorang alkemis? Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita berpakaian hijau itu jelas terkejut. Matanya yang indah menyapu Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara tertegun. Ya, dapatkah Anda memberitahu saya prosedur apa yang tersedia? Tanpa mengambil keterkejutan di mata wanita itu, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Silahkan lewat sini. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan, wanita berbaju hijau itu tampak sedikit bingung. Wajah cantiknya jelas lebih penuh hormat saat dia mundur beberapa langkah dan datang ke depan meja sambil tersenyum pada Xiao Yan. Dari konter, wanita berpakaian hijau mengeluarkan perkamen kuno berwarna kuning pucat yang terbuat dari kulit kambing. Kemudian tangannya dengan elegan memegang kuas pena dan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum penuh pada Xiao Yan. Tuan, tolong sebutkan nama, umur dan nama guru Anda. Saya perlu mendaftar untuk Anda. Xiao Yan, 19, guru. Yao Lao. Xiao Yan berpikir dengan tenang sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. Pak masih sangat muda dan menjanjikan. Ketika dia mendengar usia Xiao Yan, Yahan tidak bisa menahan nafas dengan shock di dalam hatinya. Dia tersenyum saat dia menyanjungnya. Alisnya tiba-tiba berkerut saat dia menghentikan sikat pena di tangannya. Setelah berpikir lama, dia dengan malu berkata, Tuan, nama gurumu tampaknya tidak ada dalam catatan asosiasi alkemis kita. Dia suka hidup terisolasi jadi dia tidak pernah datang untuk mendaftar. Mengapa? Apakah saya membutuhkan dia dalam catatan untuk saya untuk mendapatkan lencana? Jika itu masalahnya, lupakan saja.
Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tidak disangka bahwa prosesnya begitu merepotkan. Tuan, harap tunggu. Melihat Xiao Yan hendak pergi, Yahan buru-buru berkata. Meskipun gurumu tidak ada dalam catatan, jika kamu berhasil lulus ujian, kamu masih bisa mendapatkan lencana tingkat. Mendengar ini, Xiao Yan akhirnya menghentikan langkahnya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia berbalik dan tersenyum pada Yahan. Setelah dengan cepat merapikan barang-barang di atas meja, Yahan memegang formulir pendaftaran Xiao Yan di tangannya dan memberi isyarat dengan tangannya yang lain untuk memimpin jalan sambil berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Jika Anda lulus ujian untuk suatu tingkatan, Anda akan berhasil mendapatkan lencana untuk tingkatan tersebut. Ah, kamu harus berada di sini untuk mengikuti tes untuk alkemis tingkat pertama, bukan? Tangan halus Yahan membalik-balik informasi yang diberikan Xiao Yan saat dia bertanya secara acak sambil tersenyum. Tidak. Tingkat 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab sambil tersenyum. Langkah kaki Yahan tiba-tiba berhenti, menyebabkan Xiao Yan hampir menabrak tubuhnya yang tiba-tiba berhenti. Namun, untungnya dia berhenti tepat waktu. Segera, dia dengan ragu menatap sosok Yahan yang lembut dan cantik di depannya. Kamu bilang, kamu di sini untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis tingkat 2? Memalingkan kepalanya, Yahan melebarkan mulutnya yang kecil, lembab, dan merah. Dia menatap Xiao Yan dengan kaget. 19 tahun dan dia ingin mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Ini adalah yang pertama di asosiasi alkemis dari Kekaisaran Jiamha. Iya, apakah ada masalah? Xiao Yan mengangguk saat dia bertanya dengan samar. Tidak sama sekali. Pulih, Yahan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Rasa hormat dalam tatapan yang dia berikan pada Xiao Yan tumbuh saat dia dengan lembut berkata. Tuan Xiao Yan. Panggil saja aku Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menyela sambil tersenyum. Haha, baiklah. Setelah bekerja di asosiasi alkemis untuk beberapa waktu dan menemukan cukup banyak tembakan besar, Yahan bukanlah orang yang menggunakan sopan santun ekstra. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Xiao Yan, dia juga menyimpan satu alamat penuh. Sambil tersenyum dia bertanya. Kamu belum pernah menerima lencana alkemis sebelumnya, kan? Iya. Karena sudah seperti ini, pertama-tama kamu harus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 1. Hanya jika Anda berhasil dipromosikan, dapatkah Anda terus mengikuti ujian untuk alkemis tingkat 2? Yahan tersenyum saat menjelaskan prosedur tes kepada Xiao Yan. Oh, kalau begitu aku akan mengambilnya satu persatu. Mendengar penjelasannya, Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia mengangguk tanpa daya. Yafei yang tersenyum perlahan melambat. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan sebuah pintu besar. Di luar ada 4 pria besar dan galak yang bersenjata lengkap dan menjaganya. Ketika mata Xiao Yan menyapu dada keempat pria kekar itu, dia merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Dia menyadari bahwa keempat pria ini semuanya adalah bintang Dou C9. Selain itu, dari nafas yang lama dan stabil dari salah satu dari mereka, jelas bahwa dia telah bertahan di level untuk waktu yang lama. Melihat kilatan sesekali yang muncul di matanya, tampaknya dia akan segera memasuki kelas Dousi. Paman Teya, apakah pemeriksaan di dalam sudah dimulai? Yahan menyerahkan informasi Xiao Yan di tangannya kepada orang terkuat saat dia tersenyum dan bertanya. Hehe, belum, tapi akan segera dimulai. Apakah Anda membawa orang baru lagi ke sini? Sepertinya dia cukup bagus. Orang yang dipanggil sebagai Teya menyapu pandangannya ke tubuh Xiao Yan dan merasakan kejutan di hatinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia justru gagal melihat kekuatan sebenarnya dari pemuda di depannya. Oh, baiklah. Ayo masuk. Setelah mempelajari informasi dan stempel pada formulir pendaftaran dengan cermat, Teya akhirnya mengeluarkan ban lengan hitam. Di ban kapten ada angka 5 yang ditulis dengan huruf besar. Ini adalah nomor pengujianmu. Jangan sampai hilang. Setelah menerima ban kapten, Xiao Yan melingkarkannya di lengannya dan tersenyum saat dia berterima kasih pada Teya. Xiao Yan, kamu harus masuk sendiri. Menurut peraturan, kami tidak bisa sembarangan masuk ke kamar. Melihat prosedur administrasi sudah selesai, kata Yahan lirih.
Ah, terima kasih banyak. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya sebelum melangkah untuk membuka pintu besar. Aula besar yang luas itu begitu terang benderang sehingga tampak seperti siang hari. Ada cukup banyak orang yang berkerumun di aula dan banyak bisikan dan tawa sesekali muncul di aula. Tatapan Xiao Yan menyapu area dada orang-orang ini dan terkejut menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah alkemis sejati. Di antara kerumunan, Xiao Yan juga menemukan dua alkemis tingkat 4. Salah satunya adalah Grandmaster Autuo yang telah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Yang lainnya juga orang tua. Mendengar cara orang-orang di sekitarnya memanggilnya, Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua ini adalah ketua asosiasi alkemis kota batu hitam, Fulan Ke. Di tengah aula, ada lebih dari 10 meja batu yang disusun dengan cermat dan dipisahkan satu sama lain. Di atas meja batu, banyak instrumen berbeda untuk memurnikan obat ditempatkan dengan rapi. Saat ini, sekitar 7 atau 8 anak muda yang gelisah berada di meja batu ini, gadis bernama Lin Fei kebetulan ada di antara mereka. Fulan Ke, di mana Su Mei? Mengapa dia tidak muncul? Ujian akan segera dimulai. Autuo menyapu matanya ke arah jam pasir di atas meja sebelum memiringkan kepalanya saat dia bertanya pada Fulan Ke di sampingnya yang sedang mengobrol dengan orang lain. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini adalah ujian pertama Su Mei. Tentu dia ingin benar-benar siap. Melambaikan tangannya, Fulan Ke menatap Autuo yang menunggu dengan tidak sabar, senyum muncul di wajah lamanya. Mendengar ini, Autuo mengerutkan bibirnya dan mendengus. Masih ada 10 menit. Jika dia masih tidak ada di sini, Anda tidak dapat menunda dimulainya ujian untuknya, meskipun Anda adalah ketuanya. Sambil tersenyum, Fulan Ke menoleh dan mengalihkan pandangannya ke aula besar. Akhirnya, dia berhenti dan menatap pemuda yang tanpa sadar telah datang. Setelah melirik ban kapten di lengannya, Fulan Ke tanpa sadar bertanya dengan suara terkejut. Nak, apakah kamu juga di sini untuk mengikuti tes alkemis? Melihat begitu banyak orang dalam pekerjaan yang sama untuk pertama kalinya, Xiao Yan sedikit bersemangat. Ketika dia mendengar pertanyaan Fulan Ke, dia sedikit terkejut tetapi dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, mata Fulan Ke dipenuhi dengan keheranan yang lebih besar. Dia bertanya sambil tersenyum. Berapa umurmu? 19. Tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini, yang jelas memegang posisi tinggi, Xiao Yan hanya bisa menjawab dengan jujur. Oh. Mendengar jawaban Xiao Yan, Fulan Ke tidak hanya mengeluarkan suara kaget, bahkan Autuo juga mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Sesaat kemudian, dia tertawa. Saya mengatakan bahwa saya merasakan sesuatu yang berbeda dari anak ini sebelumnya. Jadi Anda sebenarnya seorang alkemis. Tetapi mengapa saya tidak merasakannya sekarang? Biasanya, akan sangat sulit bagi seseorang yang lebih lemah dariku untuk menyembunyikan identitasnya. Mendengar kata-kata Autuo, Xiao Yan hanya bisa menunjukkan wajah yang lepas dan menggelengkan kepalanya pura-pura tidak mengerti. Dengan perlindungan Yao Lao, bagaimana mungkin seorang alkemis tingkat 4 menemukan sejauh mana sebenarnya kemampuan alkimia Xiao Yan? Untungnya, Autuo tidak berusaha mengungkap masalah ini sampai tuntas. Ketika dia melihat sikap bodoh Xiao Yan, dia menghentikan pertanyaannya. Cek. 19. Autuo tua, usia pemuda ini sedikit lebih muda dari kedua murid kami. Fulan Ke memuji sambil mengeklik lidahnya. Anda harus memujinya setelah dia berhasil lolos. Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar mengejek tapi 2 tahun lalu bukankah Lin Fei datang dan mengikuti ujian ketika dia berusia 19 tahun? Autuo berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk meremehkan Xiao Yan tetapi mencoba untuk mendapatkan lencana alkemis pada usia 19 adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di Asosiasi Alkemis Kota Batu Hitam. Gadismu itu ada di sini murni untuk membuat masalah. Dia kemudian hampir menyebabkan tungku obat meledak. Fulan Ke menggelengkan kepalanya saat dia memarahi sambil tersenyum. Meskipun dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, dia juga mengerti bahwa mengikuti tes alkemis pada usia 19 itu sulit. Bagaimanapun, untuk menjadi alkemis sejati, selain memiliki persepsi spiritual bawaan,
seseorang harus menjadi douse sejati. Selain itu, setelah menjadi douse, seseorang harus mulai belajar tentang seni alkimia di bawah bimbingan seorang guru. Langkah ini membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Singkatnya, untuk 19 tahun untuk menjadi alkemis tingkat 1, dia harus menjadi douse pada usia 18 atau bahkan 17. Bakat pelatihan menakutkan semacam ini mungkin bahkan lebih langka jika dibandingkan dengan persepsi spiritual yang tidak biasa yang dibutuhkan seorang alkemis. Karenanya, meskipun Fulanke memiliki pengalaman yang luas, sulit baginya untuk membayangkan pemuda di depannya akan berhasil lulus ujian. Silahkan. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu kapan Anda secara pribadi memberi Sumei tes alkimia di mana dia juga meledakkan kuali obat. Melihat dua lelaki tua yang saling mengungkap rahasia satu sama lain, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia akan membuka mulutnya untuk menanyakan kapan suara samar yang sedikit sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Guru, maaf saya terlambat. Suara sedingin es tapi indah yang tiba-tiba itu seperti suara jelas dari bebatuan salju di gunung salju yang saling mengetuk, mengeluarkan suara yang sangat mengharukan. Setidaknya, setelah suara itu terdengar, Xiao Yan menemukan bahwa lebih dari separuh pria muda di aula mengalihkan pandangan mereka yang sedikit panas ke area di belakang Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia perlahan berbalik dengan rasa ingin tahu untuk melihat seorang wanita dengan gaun perak dengan elegan masuk dari pintu besar. Alisnya diluruskan saat keheranan yang tidak jelas melintas di tatapannya. Bab 165 Ujian untuk Alkemis Tingkat 1. Di ambang pintu, ada sosok tinggi dengan mata transparan seperti mata air dingin yang jernih di atas gunung bersalju, wajah yang sangat indah, dan alis yang panjang. Di tubuhnya yang tinggi dan gesit ada gaun ketat berwarna perak. Pakaian berwarna perak dan kulitnya yang seperti batu giok hangat saling melengkapi, memberikan gadis itu keindahan metalik es yang istimewa. Apa yang membuat orang lain sangat kagum adalah bahwa gadis berbaju perak ini sebenarnya memiliki rambut perak panjang yang menjulur ke pinggangnya. Warna perak ini bukanlah warna perak pucat penyakit. Sebaliknya, itu seperti benang perak yang lembut dan lembut. Saat melayang, itu memberi gadis berpakaian perak itu daya tarik yang aneh. Setelah tatapannya dengan hati-hati mengukurnya, Xiao Yan tidak bisa berhenti memuji di dalam hatinya. Pantas saja gadis ini mampu membuat sebagian besar tatapan di aula memanas. Keindahan dan sikap seperti ini dianggap sangat baik. Jika dibandingkan dengannya, orang yang dikenal sebagai Lin Fei tidak memiliki sikap spiritual semacam ini. Rambut keperakan yang lembut dan lembut dengan kilau penuh mudah membuat wanita lain merasa sedikit cemburu di hati mereka. Setelah menyapu pandangannya, Xiao Yan perlahan menariknya. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan secara sadar membuka jalan kecil. Gadis berpakaian perak itu perlahan berjalan ke depan. Dia mengabaikan Xiao Yan saat dia melewatinya dan langsung menuju Frank. Berdiri di samping, Xiao Yan mengendus aroma tubuh samar yang ditinggalkannya saat dia lewat dan memuji dengan senyuman di dalam hatinya. Kualitas luar biasa. Guru. Saat dia tiba di depan Frank, senyum tipis muncul di wajah cantik gadis berpakaian perak itu. Dalam sekejap, senyuman itu seperti bunga teratai salju yang mekar di atas gunung es, memberikan perasaan indah pada setiap orang. Haha, akhirnya kamu sampai di sini. Orang tua Otuo sudah menjadi tidak sabar. Dengan tatapan lembut, Frank menatap siswa yang paling dia banggakan saat dia berkata dengan suara senang. Grandmaster Otuo. Gadis berbaju perak itu memiringkan kepalanya dan menyapa Otuo yang sedang memutar matanya. Sumei benar-benar tahu sopan santunnya. Dibandingkan dengan uhuk-uhuk saya. Baiklah. Karena kamu di sini, ayo cepat mulai. Saat Otuo tersenyum dan mengangguk, dia berbalik dan melihat muridnya mengerucutkan mulut kecilnya. Tanpa sadar dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Sedikit mengangguk, Sumei juga berjalan menuju meja batu di bawah tatapan semua orang. Antara dia dan Lin Fei ada meja kosong. Saat kedua mata bertemu, ada beberapa percikan api. Ternyata keduanya tidak harmonis. Tolong jangan sampai kuali meledak nanti. Tidak apa-apa jika kamu gagal tapi jangan ganggu aku.
Lin Fei mengangkat hidung cantiknya dan dengan lembut mendengus saat tangannya mengetuk pelan kuali obat dengan model yang sama. Saya pikir bahkan jika Anda tidak terganggu, peluang kegagalan Anda tidak akan kecil. Su Mei tersenyum tipis. Meskipun dia tampak sedingin es di permukaan, sulit baginya untuk tetap tenang menghadapi saingannya selama beberapa tahun. Baiklah. Menyadari bahwa bau mesiu sudah menjadi semakin pekat di antara keduanya meskipun pemeriksaan belum dimulai, Frank hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menghadapi Xiao Yan yang berada di pojok. Anak muda, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Saya menantikan penampilan Anda, haha. Bahkan jika Anda gagal, tidak apa-apa. Kamu punya banyak waktu di depan. Mendengarkan makna perkataannya, ternyata Frank tidak terlalu berharap agar Xiao Yan berhasil lulus ujian. Mengangkat bahu, Xiao Yan melihat ke arah tempat yang ditunjuk Frank. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini karena dia menyadari bahwa tempat itu tepat di antara dua gadis yang sedang dalam suasana hati yang sedang berperang. Ketika dua gadis yang saling bertengkar mendengar pengaturan Frank, mereka tanpa sadar melirik Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dianggap sebagai tipe pria yang sangat tampan yang akan menyebabkan wanita melemparkan diri ke arahnya pada pandangan pertama, dia setidaknya tidak akan membuat orang yang melihatnya merasa jijik. Jadi, tak satu pun dari mereka menyuarakan penolakan mereka. Setelah melirik secara acak, mereka menarik pandangan mereka dan mulai memeriksa alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki obat di atas meja batu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengabaikan tatapan cemburu beberapa orang muda dari pekerjaan yang sama saat dia perlahan berjalan menuju meja batu. Sudut matanya menyapu kedua sisinya. Dua aura cantik yang berbeda dari gadis-gadis itu memungkinkannya untuk menghibur dirinya sendiri sebelum dia mulai memeriksa perkakas di atas meja batu. Persyaratan dasar untuk alkemis tingkat 1 adalah bahwa orang tersebut harus berhasil memperbaiki pil obat yang telah dibentuk. Jenis pil obat adalah sesuatu yang diputuskan secara acak oleh asosiasi alkemis. Xiao Yan mengambil perkamen yang terbuat dari kulit kambing dari meja batu dan meliriknya. Ini adalah formula obat, yang untuk pil obat yang dikenal sebagai pil kekuatan pengumpul. Pil kekuatan mengumpulkan ini memiliki efek menyebabkan pengguna mendapatkan kekuatan untuk sementara waktu setelah mengonsumsinya. Di antara pil obat tingkat 1, jenis pil obat ini mungkin hanya dianggap sebagai kelas menengah tetapi untuk pendatang baru yang mengambil tes untuk pertama kalinya, ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan. Memegang formula obat pil mengumpulkan kekuatan di tangannya, tatapan Xiao Yan melayang ke kiri dan ke kanan. Dia menyadari bahwa setiap orang tampaknya mendapatkan formula obat yang berbeda. Dari ekspresi kedua gadis di sampingnya, terlihat bahwa mereka yakin dengan pil obat yang harus mereka buat. Jangan bilang kalau kedua lelaki tua ini mencoba mempersulit. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia melirik Frank yang wajahnya dipenuhi dengan senyuman dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, dia mengalihkan pandangannya ke meja batu. Di atas meja batu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil kekuatan mengumpulkan. Hanya 3 set bahan yang disiapkan. Dengan kata lain, siapapun yang benar-benar menggunakan ketiga set bahan obat ini selama proses penyempurnaan dan tidak menghasilkan apapun, akan dianggap gagal dalam ujian. Selain bahan obat, beberapa botol giok dengan warna yang cukup bagus ditempatkan di dekatnya. Tampaknya itu dimaksudkan untuk digunakan untuk menyimpan pil terakhir. Setelah melihat sekilas sebagian besar hal di atas meja batu, hati Xiao Yan berangsur-angsur tenang. Dengan kemampuan alkemisnya saat ini, berhasil menyempurnakan pil kekuatan pengumpul ini seharusnya tidak membutuhkan terlalu banyak energi. Selain itu, dengan bantuan dari api ungu, keterampilan alkemisnya saat ini telah diperkuat lebih jauh. Pil obat belaka yang hampir tidak dianggap sebagai pil obat tingkat 1 tidak memiliki kemampuan untuk mengganggunya. Karena tidak ada yang mengumumkan dimulainya pemeriksaan, tatapan Xiao Yan secara acak menyapu kedua sisinya. Setelah melihat sekilas bahan obat yang diletakkan di atas meja batu kedua gadis itu, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Setelah dipengaruhi oleh Yao Lao, Xiao Yan sekarang bisa menebak secara kasar jenis pil obat yang dua lainnya coba saring dengan melihat sekilas bahan obat yang disiapkan. Pil penyembuhan luka, pil api beku, sialan. Mengapa formula obat saya lebih keras? Xiao Yan bergumam dengan suara tidak puas di dalam hatinya.
Pil kekuatan pengumpulannya tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit jika dibandingkan dengan formula obat Su Mei dan Lin Fei. Sialan. Kedua orang tua ini menyalahgunakan kekuatan mereka. Karena tidak berdaya untuk mengubah situasi, Xiao Yan hanya bisa dengan kejam memfitnah Frank dan Ao Tuo di dalam hatinya. Apakah kalian semua sudah selesai memeriksa? Jika tidak ada masalah, maka pemeriksaan telah dimulai. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang berbicara setelah mengarahkan pandangannya ke meja batu, Frank melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lolos dari tangannya dan menabrak bel logam kuno di aula. Segera, bunyi lonceng yang jelas melayang di dalam aula. Mendengar lonceng jam, semua kandidat ujian di meja batu selain Xiao Yan dengan cepat meletakkan tangan mereka di outlet api kuali obat. Douki di tubuh mereka melonjak keluar dan segera nyala api mulai naik di dalam kuali obat mereka setelah suara, engah, teredam. Setelah nyala api naik di dalam kuali obat, tirai cahaya transparan perlahan mulai muncul di luar. Tirai cahaya membentuk bentuk persegi yang mengelilingi peserta ujian di dalamnya. Mengikuti kemunculan penutup tirai tipis, bisikan di aula benar-benar menjadi sunyi. Semua orang sepenuhnya fokus saat mereka menatap tindakan peserta ujian. Sesekali, ketika mereka melihat wajah-wajah baru yang cukup bagus dengan kemampuannya, mereka diam-diam menganggukkan kepala. Berdiri di depan meja batu, Xiao Yan menoleh dan melihat sekelilingnya. Dia menyadari bahwa selain Su Mei dan Lin Fei, yang api doukinya sedikit lebih gelap, api di kuali semua orang berwarna kuning pucat. Jelas, kekuatan mereka di bawah Dou Zi bintang 4. Di dalam meja batu, semua orang mulai memperbaiki obat mereka sendiri. Hanya Xiao Yan yang terus dengan bodohnya melihat sekelilingnya. Sikapnya seperti burung bangau di antara sekelompok ayam dan sulit bagi siapapun untuk tidak memperhatikannya. Anak itu, apa yang dia lakukan? Dengan cemberut, Frank ragu-ragu bertanya sambil menatap Xiao Yan. Ini, aku tidak tahu. Melambaikan tangannya, Ao Tuo juga sedikit bingung. Mungkinkah anak ini bahkan tidak tahu cara menyalakan api? Jika seperti ini, bukankah itu terlalu komedi? Uhuk-uhuk, apakah dia memiliki surat rekomendasi dari seorang guru? Coba saya lihat siapa yang mengajar murid ini. Frank melambaikan tangannya dan memanggil salah satu bawahannya dan berkata, Ketua, dia sepertinya tidak punya surat rekomendasi. Namun, dalam catatannya, ada seseorang bernama Yao Lao yang merupakan guru alkemisnya. Bawahan itu tersenyum pahit setelah membolak-balik informasi Xiao Yan. Yao Lao? Mengedipkan matanya karena ketidaktahuan, Frank memiringkan kepalanya dan menatap Ao Tuo. Pernahkah kamu mendengar nama ini? Aku telah berkerumun di Kekaisaran Magia selama beberapa dekade, tapi aku belum pernah mendengar guru alkemis yang memiliki kualifikasi untuk menerima siswa bernama Yao Lao. Mengenai nama asing ini, kepala Ao Tuo juga dipenuhi kabut. Lupakan. Kami akan menanyakan lebih detail ketika waktunya habis. Dari kelihatannya, aku merasa kita telah ditipu oleh anak itu. Setelah dengan kesal melemparkan informasi di tangannya ke arah bawahannya, ekspresi Frank sedikit jelek. Lagi pula, jika lelucon seperti ini benar-benar terjadi di cabang yang dia pimpin dan berita menyebar, dia kemungkinan akan diejek oleh cabang asosiasi alkemis di kota lain. Sama seperti Frank dan orang lain di luar kesal dengan tindakan Xiao Yan, Su Mei dan Lin Fei dari dalam tirai cahaya juga melirik pemuda yang terlalu aneh ini dengan ekspresi tertegun. Apakah orang ini berpikir sudah waktunya untuk bermain-main? Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa keraguan-raguannya telah menarik perhatian banyak orang. Setelah merenung lama, dia menghela nafas ringan dan perlahan meletakkan tangannya di lubang api. Dalam hatinya, dia tanpa daya berkata, apapun, itu hanya api yang sedikit unik. Mereka tidak mungkin memenjarakan saya dan memisahkan saya untuk mempelajarinya. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, douki di tubuh Xiao Yan mulai bergegas maju, dengan cepat melewati jalur kinya dan bergerak di sepanjang telapak tangannya. Dengan suara lembut, itu memasuki kuali obat. Bang! Mengikuti suara yang diredam, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba naik di dalam kuali obat. Pada saat yang sama di luar tirai cahaya, Frank dengan kesal mengambil secangkir teh dari bawahannya. Dia baru saja akan menyesap ketika sudut matanya tiba-tiba memperhatikan nyala api berwarna ungu yang naik di kuali obat Xiao Yan. Seketika, matanya tiba-tiba membelalak.
Dengan suara, embusan, teh di mulutnya dimuntahkan dengan kasar. Teh membasahi pakaiannya tetapi Frank mengabaikannya. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke Xiao Yan di dalam tirai cahaya. Dengan suara kaget, dia berteriak tanpa sadar. Api berwarna ungu? Api surgawi? Mendengar ini, seluruh aula langsung sunyi senyap. Banyak tatapan tiba-tiba beralih ke Xiao Yan di balik tirai cahaya. Bersambung ke episode 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.